min alamatil i'timadi 'ala al-amal. Min alamatil i'timad, di antara tanda-tanda seorang itu berpegang teguh terhadap amalnya, nuksanur raja'i inda wujudi zalal, kurangnya harapan ketika terjadinya ketergelinciran, ketika ada ketergelinciran. Maksudnya, ya wah tanda-tanda mengandalkan amal, berpegang teguh terhadap amal. Maka salah satu tanda adalah apabila terlanjur dia terbau si membela diri, dia terbau si mempertahankan diri daripada godaan setan, terjerumus berbuat dosa. Dia memang terjerumus berbuat dosa, putus asa itu. Dia tersembal balik ke batur. Apalagi untuk ngajar, apalagi untuk jadi imam, apalagi untuk jadi imam, apalagi untuk mimpin doa, mimpin zikir. Pokoknya ditebani wah ditesemel. Nah, ini berarti kita berpegang teguh terhadap amal te, maran diri te suci, maran diri te bersih. Ndik te karena Allah. Kumbek nanti te mele jadi imam karena itu nganggap diri te suci, nganggap diri te tahu, nganggap diri te paling, nganggap diri te boleh dosa. Berarti adalah ndik te karena Allah, ndik te karena Allah. Nah, ini menurut beliau. Lam temula karena Allah, engkau terbergelimang dosa sekalipun. Namun saat jadi imam, jadi imam. Saat ngajar, ya ngajaran. Karena apa? Ya ngajaran karena Allah, tidak karena ngarep diri tahu. Karena dia nganggap diri suci. Karena dia nganggap diri paling. Semata-mata ya ngajaran karena Allah. Maka ya ante ada berbahasa beliau ni, tandana sopo dengan berpegang teguh terhadap amalnya, menganggap amalnya bagus, apabila terlanjur sesuatu waktu berbuat maksiat, dia sembel berdait ke batur, dia sembel jadi imam, dia sembel jadi guru, dia sembel jadi tukang doa, dia sembel pokoknya dia sembel wah. Karena apa? Karena ia berpegang teguh terhadap keyakinannya bahwa dirinya sebagai dengan bagus, dia jadi imam. Jadi karena Allah berarti kan? Ya karena anggapannya dirinya bagus. Bayangkan sangat licin makna daripada ucapan beliau ini. Betapa banyak kan memang dengan isi istiqomah, melakukan kebagusan-kebagusan sampai berpuluh-puluh tahun, tiba-tiba sakit dosanya. Si tahu si batur langsung ngerep di depan sugu dengan Bali. Ngerep terus di belit ke batur. Karena apa? Takut tolok-olok si batur. Takut tewada si batur, takut terpenghina si batur. Apalagi kan bani jadi imam, apalagi kan bani ngajarang. Karena apa? Karena mana si bro, ndik na ngajaran karena Allah, ndik na jadi imam karena Allah. Yang ngajaran jadi imam karena anggap dirinya suci, dan mana anggap dirinya kotor, cerak na bani. Ini kan tandanya ndik na karena Allah. Salatullah, salamullah, mudah-mudahan rahmat Allah dan keselamatan Allah ala ahsani khalqillah, atas paling baik makhluk Allah. Nabi Muhammad paling baik makhluk Allah. Dinara lainan daripada beliau. Terbanding kaca malaikat penjaga aras sekalipun, kaca malaikat Jibril sekalipun. Sayyidina Muhammadin, penghulu kita Nabi Muhammad, sayyidi kulli khalqillah, menjadi penghulu semua makhluk Allah. Ana sayyidu wali Adam, bahasa Rasulullah, la fakhrali. Ana sayyidul khalqi, la fakhrali. Saya ini memang jadi penghulu semua anak Adam, tapi tidak bangga. Saya ini penghulu daripada semua makhluk, saya tidak bangga. Saya tidak bangga. Jadi dalam penghulu daripada semua makhluk, berarti malaikat Jibril pun berpenghulu kepada Rasulullah. Malaikat selain berpenghulu kepada Rasulullah SAW. Karena apa? Karena sudah Allah sendiri bermalik. Laula Muhammadun lama khalaqtuka ya Jibril. Lamun ini karena Muhammad ada di kopina Jibril. Ya Allah Ta'ala. Lamun apa makna daripada
Sabda Rasulullah, la tusawwiduni. Jangan kau sayyidkan saya. La tusayyiduni. Jangan kau sayyidkan saya. Jadi seolah-olah dende wa peringatan sayyidina lawan apa lamun berselawat, bertasyahud, seolah-olah ngenu. Jadi tusawwiduna, sabda Rasulullah dalam la tusawwiduna, dia berarti jangan kau tuankan saya atau sayyidkan saya, ende. Lagu maksudnya dende anggap aku sebagai dengan banyak, kebanyakan dengan. Dan Allah mengatakan la tad'ul rasulah kada'wati ba'dikum ba'do. Dende kelek Rasulullah marah antar tengelek batur temesa. Harus lebih deh cara tengelek beliau. Nanti dan sampai suul adab. Dan sampai terjadi suul adab. Memang marasi bro, la tusawiduni ini. Perintah kan atau larangan. Nah kalau diikuti Rasulullah, berarti dia beradab. Dia beradab. Pada desa atau pada dusun. Suul adab kita ngelekeran apabila diberi jabatan. Gurunta misalnya. Harap gurunta Muhammad Saleh. Leh, maning beri. Gurunta mesa. Suul adab. Gurunta. Apalagi Rasulullah SAW. Misalnya harap sopo guru. Dende wang na ustad le ako. Dende na ustad Saleh apa. Alih orwa siklek ako. Nah kan ini perintahnya. Dende kena alih. Su'ul adab. Su'ul adab no adalah, lalu dalam kitabnya terangan bahwa su'ul adab no adalah nyeda ilmu. Adab no jauh lebih tinggi daripada ilmu. Karena apa Rasulullah? Kebangkitan untuk apa? Inna mabu istuli unsiral ulumah. Aku ni terbangkitan dekku untuk menyebarkan ilmu dek. Lagu inna mabu istuli utamima makarimal akhlak. Lagu di kalimat akhlak ni tu termasuk ilmu. Di akhlak ni termasuk ibadah. Akhlak ni termasuk ya akidah. Nah inilah soal adab lah kita. Kemudian di suatu waktu sahabat, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Berbentan kaji selawat perlu dikaji Rasulullah. Qul Allahumma salli ala Muhammad. Dinara kan nini bayan kena nyaidang diri Rasulullah. Qul Allahumma salli ala Muhammad. Katakan Allahumma salli ala Muhammad. Entengna Allahumma salli ala Muhammad itba. Lagu itba berarti suul adab. Suul adab. Bila perlu anti paranin beradab tulen, banyak-banyak isi si awali aran beliau. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafiina zurina qawriyata ayina wa mustafa maulana Muhammad. Baik di dalam solat maupun di luar solat. Dan dia cukupang Allahumma salli ala Muhammad dan suul adab. Sangat-sangat suul adab. Karena apa? Beliau adalah makhluk paling mulia gede padaang ya nan tanta sebut kanca batur temesa. Kanca batur temesa dia masuk akal. Manusia normal akan sangat malu menyebut nama Rasulullah tanpa diawali dengan satu kalimat mulia. Dia masuk akal. Gede padaang Rasulullah kanca batur temesa. La tada'ur rasulah kada'wati ba'dikum ba'do. Dendi pada makhluk paling mulia lebih mulia daripada malaikat Jibril dan malaikat-malaikat penjaga aras tiba-tiba pada saya tersebut batur arak batur adalah Muhammad mat Rasulullah pun mat. Dan berarti soal adab nu sangat gatisina tercela. Walihi dan para keluarganya, wasabi dan para sahabatnya. Keluarga Rasulullah adalah Bani Hashim dan Bani Thalib. Sabi adalah melakian Nabi SAW pihayati wa mu'minun. Dengan si mau berdait kanjeng Rasulullah SAW di waktu Rasulullah masih hidup. Ya dalam keadaan beriman dengan si berdait. Kata Ibnu Athaillah. Begitulah Ibnu Athaillah. Ibnu Athaillah ni adalah memangnya ahli hadis. Ahli hadis. Yang ngaji pada waktu letting ngaji. Kanjeng Abul Abbas Al-Marsi. Abul Abbas Al-Marsi timpal Ibnu Athaillah ia bareng ngaji
le guru ni searan Abul Hasan As-Sazili. Abul Hasan As-Sazili, ia guru ni. Nanti baik Abul Hasan As-Sazili, kemudian Abbas Al-Marsyi, Ibnu Athaillah, betul-betul adalah sufi si Zahid. Jadi pada dasar coba setelah pelajarin tasawuf ni main. Nah, demena pada ngaji Ibnu Athaillah kanca Abbas Al-Marsyi, le Abul Hasan As-Sazili, di tengah-tengah perjalanan pada ngaji no, meninggallah Abul Hasan As-Sazili. Telanjutan pengajiannya isi Abul Abbas Al-Marsyi. Telanjutan si Abul Abbas Al-Marsyi, milulah ngaji Ibnu Athaillah, padahal seleting nih batu dan mesa. Ngaji langsung. Nah, akhirnya sampai selesai tasawuf. Akhirnya karena ia memang sangat tertarik terhadap tasawuf dan ia memang cerdas, makalah ya antina nyusun hikmah-hikmah sebanyak 243 hikmah. Kemudian munajatnya 43. Nah ya sih, para ulama si 243 ini baginya jadi dua, jadi jilid pertama dan jilid kedua. Jadi banyak para ulama-ulama. Ara Ibnu Zarruq murid daripada beliau. 6 kitab sinesarahang kitab hikam ni. Para seterangan piranan setiap perjalanan supi lalu sugul di luar negeri ule-ule seke. Berarti 6 kali di tempat luar negeri 6 kali nembina kitab untuk sarah hikam doang. Mesak ni si mensarahkan sampai 6 kitab. Sinesarahan kitab guru ni, kitab Ibnu Athaillah. Pasti dengan bahasa berbeda. Si 6 nu. Hikmahnya tetap bahasanya berbeda. Apa sih penyebabnya berbeda? Jelas pengalamannya siaran di negara nu. Karena boleh jadi di negara ini lain pengalaman tasawuf, di negara ini lain pengalaman tasawuf. Ialah cantumannya yang dia jadi nak belikur. Minal ana, kata Ibnu Athaillah, minal ana dari sekarang selawat ini ila yaumil liqa ya Rabbi Allah, sampai bertemu dengan engkau ya Tuhanku ya Allah. Panuksanu rajaina, maka kurangnya harapan kita inda wujudid dzunub, ketika adanya dosa. Artinya lewat untuk berdosa sangat kurang harapan untuk mendapatkan ampunan dengan dasar Allah Subhanahu wa taala. Alamatu timadina alal amalil mahbub, itu merupakan salah satu daripada berpegangnya kita atas amal yang kita cintai, atas amal yang kita sukai. Berarti lebih kita bergantung terhadap amal daripada bergantung kepada Allah. Ini licin kalimat ni. Bergantung oleh sembahyang ni, dia bergantung oleh Allah. Sembahyang tak bergantung. Kombek ni. Karena yang maran sembahyang ni bagus, yang tidak pasiang di dalam surga. Karena yang maran sembahyang sangat luai anti pasien di dalam surga. Dia dah bergantung oleh Allah. Nah, itu termasuk dengan bergantung oleh amal. Amal memang tetap wajib laksana. Wajib tetap perhatian. Berdasarkan syarat rukun sah batal, sunat abad, sunat hayat. Tetap wajib perhatian. Lagu dia bergantung di amal. Tentang surga, Allah dia perlu minta alasan untuk namang pajak surga. Dia tidak perlu minta alasan. Karena surga itu Allah ngepiah. Artinya, entah ajuang misal, ya rajin sembahyang, ya Allah tamang surga. Maka tak menjajah aku, ni Allah. Aku ngepiah surga, dia kau menjajah aku. Aku dikupuli pertimbangan, kan saya kau minta tamang surga, aku tamang lah, dia jandewa. Ya, jadi, masih bro, tetap wajib memperhatikan rukun, salb, kemudian sah batal daripada ibadatnya. Lagu dia bergantung terhadap ibadatnya, bergantung terhadap Allah. Bergantunglah kepada Allah. Patam'un yuhjibul amal. Maka tamak itu adalah dia justru mendinding amal. Artinya apa?
terlalu rakus itu terhadap mengandalkan amal, justru ya jadi hijab amal lo. Dia boleh sampai tipa Allah. Yujibul amal minka al asbabil mansubi, yaitu yang mendinding amal daripada engkau sebab-sebab yang dibangsakan. Artinya sebab-sebab yang dibangsakan sebagai suatu sebab untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan rahmat Allah misalnya. Mana sih bro? Jadi untuk mendapatkan rahmat Allah adalah dengan meyakini Allah memiliki rahmat yang berlimpah. Berbela mutaharapan amal untuk mendapatkan rahmat Allah. Boleh berharap lagu tetap yakin bahwa Allah akan memberikan sesuai kecekemilik. Sesuai kecekemilik Allah. Nah, apakah Allah akan memberikan sesuai ukuran amal? Ya terserah Allah Ta'ala. Kanggo yang memberikan sesuai kanca amal atau enggak. Karena iya kan, ya Allah, lamun tindeng-indeng nanti tebau hadir di tempat ini karena Allah. Karena Allah. Berarti Allah wa anugrahi kita suatu nikmat yang sangat luar biasa bau hadir untuk pengajian. Malik temita pahala oleh Allah Ta'ala. Malik temita sesuatu oleh Allah Ta'ala. Artinya apa? Makat yang berharap langsung Allah. Wusul tipa Allah sampai kepada Allah. Karena si ngebeng itu adalah daya dan upaya Allah sampai ke melaksanakan ibadah. Dan tidak sama sekali menganggap bahwa ibadah itu prestasi intermesa. Sehingga salah sopok daripada si menyebabkan terjegal di tebus sampai tipa Allah gara-gara itu menganggap bahwa amal ibadah si gawi itu adalah karena itu mesa, prestasi itu mesa. Nggak terkembaliannya karena hajat, karena kehendak Allah. Nah ini adalah istilah pertama, ibadah lillah, ibadah billah, ibadah billah. Ibadah lillah untuk mendapatkan pahala. Ibadah billah untuk mendapatkan kedekatan kepada Allah. Ibadah billah untuk mendapatkan cinta Allah. Si paling tinggi ibadah billah. Karena apa? Karena Allah lah yang menyebabkan kita bau beribadah. Perbeng Allah Ta'ala bau beribadahnya merupakan anugerah yang sangat luar biasa. Perkara apakah nebeng kita pahala Allah Ta'ala Tuhan di terserah ya. Serah oleh Allah Ta'ala. Ialah tafwid. Jadi dengan si bau wusul sampai kepada Allah Ta'ala adalah apabila memandang ibadahnya sama sekali dinarak dengan ia. Dinarak dengan ni. Lagu dengan Allah. Ya si gebon sampai. Sebab lah mudik dengan tu terjegal lah perjalanan. Atau kadang-kadang tulak. Tipak penembik. Lantaran apa? Karena masuk bro. Terlalu memandang amal. Dan memandang amalannya. Yang memandang diri nemesa. Prestasi nemesa. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Dia tekadan bahwa ia beramal dengan sebab Allah. Jadi karena Allah, pada Allah ini pada petunjuk Allah. Kemudian billah lah dengan sebab Allah. Nahana Rabbul Jalal telah melarangkan kita oleh Tuhan kita yang agung an i'timadil marhubi daripada berpegang teguh terhadap sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang almarhub yang ditakuti. Yang ditakuti maksudnya neraka misalnya. Haub siniparani. Haub. Memang Abu Bakar Siddiq mengatakan nasu salasu asnafin. Manusia itu terdiri atas 3 bagian. Sinpun ya'budunallah ala sabili raja. Sebagian daripada manusia itu menyembah Allah karena dia berharap masuk surga. Wasimpun ya'budunallah ala sabilil khauf. Sebagian daripada yang menyembah Allah karena takut kepada neraka. Sinpun ya'budunallah ala sabilil hub. Sekelompok menyembah Allah karena memang dia cinta kepada Allah. Dan ini paling tinggi. Sabilil hub ini.
Amarona Rabbul Jamal, telah memerintah kita oleh Tuhan yang maha tampan, ala i'tibaril margubi, yaitu atas berpegang terhadap al-margub. Margub itu yang dicintai Allah Ta'ala, yang digemari, yaitu Allah Ta'ala. Artinya berpeganglah terhadap Allah si sangat kita cintai. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Ibadallah, wahai hamba-hamba Allah. Khalis amikal kulubi, maka bersihkanlah hati yang paling dalam. Bersihkan, ikhlaskan. Fala tusyrik ibadallah, maka janganlah kau menyekutukan wahai hamba-hamba Allah. Dari ibadallah ini jadi maf'ul dengan tusyrik. Ini jadi maf'ul lagu ya, munada daripada munada mahzub. Jadi munada mudhaf. Ibadah adalah munada mabniun alal patah fi mahalli nasbin mansubun bin ya'in nida al mazufah takdiru ya ibadallah takdiran. Maka janganlah kau menyekutukan wahai hamba-hamba Allah li ghairihi, bagi selain daripada Allah, min mahbubi, daripada yang kau sukai, yang kita cintai. Misalnya kita menyekutukan Allah, apa sih sekutuannya? Surga. Surga sih sekutuan. Atau ibadah itu sekutuan, dia kanggo doang. Karena apa? Karena kebanyakan dengan lebih melek terhadap surga daripada Allah, akhirnya memperalat Allah untuk minta surga. Dia memperalat surga dari minta Allah. Misalnya, mana seburuk menyembah Allah, banyak berzikir karena Allah untuk dapat surga. Berarti kan memperalat Allah untuk minta surga. Padahal surga itu makhluk. Allah beda-beda, peralat surga. Peralat surga. Nah ini maksud daripada fala tusyrik ibadallah li ghairihi min mahbub. Janganlah kau menyekutukan Allah wahai hamba Allah bagi yang lainnya. Artinya dengan yang lainnya. Min mahbubin, daripada apa yang kau sukai. Apa sih cinta itu kadang-kadang menyita kita cinta kepada Allah. Karena Allah, Rasulullah sendiri, bahkan Allah dalam hadis kursi. Apa ini? Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum hatta yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Denetman teparanin sapa dengan beriman kecuali apabila menjadikan Allah dan Rasulnya jauh lebihnya cintai terbanding ke selain daripada Allah dan Rasul. Tiba-tiba arah si cintain teh pada marantan mencintai Allah. Misalnya marah bro, surga cintain teh, rindu itu lebih bidadari. Bidadari tan rindu dan rindu oleh Allah. Berarti lah menyekutukan Allah dan bidadari. Padahal dengan ninan teh jauh lebih hebat daripada bidadari. Kumbe dia bidari ni nak sembahyang. Dia nuhang anak, dia nak bertian. Dia nuhang lalu berusaha berdagang di pandang baju dia nuhang. Pantas cemburu erak para bidadari ni tipa dengan inan si solihah. Nanti kan apa? Nabi Muhammad tu kan paling mulia makhluk. Maka umat tu pun paling mulia makhluk. Lebih mulia daripada bidadari. Aku tiba-tiba kok bidadari tidak jadi sekutu Allah. Amman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Misalnya dalam tasyahud, baik kaji pahala beli-beli ya Allah. Berarti kita menyekutukan Allah kaca pahala. Walaupun pahala itu datang dengan Allah. Amaluka ihtiyaruka, pekerjaanmu itulah ikhtiarmu. Kad yakhtalif bit matlubi, kadang-kadang berbeda dengan yang dicari, berbeda dengan yang dicari. Artinya kita meta sesuatu lagu lain cara gawian. Misalnya mulai kita pintar le ilmu nahu, tepen tan. Apa kata payang ketongi Arab ini kan. Arab memang layak batur. Batur yang Jawa merantau.
Jadi si melet tahu ngaji. Si melet tahu ngaji. Lagu kita apa doa? Le kubur tuan guru tahun apa? Dia melet tahu baca Al-Quran. Mulai jak belajar le guru dengan guru Quran mulai. Ni jak le makam-makam para tuan guru nunya tahu le apa si melet tahu baca Al-Quran. Ini kan berarti apa? Tarjun najata walam tasluk masalikaha kasapinati tajri alal yabasi. Kau memperoleh kesuksesan tetapi tidak mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan. Maka samalah artinya dengan sebuah perahu yang mau berlayar kok di tanah gersang. Lamun perahu mula tahun berlayar le laut, le danau, le koko, ni le padang pasir tahun. Nah, ini kan berarti mencari sesuatu tidak dengan jalan yang sesuai. Malah si bro, mele cekat ilmu nahu ya belajar nahu. Mele cekat ilmu matematika ya belajar matematika, belajar oleh guru matematika. Amaluka gerustinad. Amal perbuatanmu itu tidak bersandar. Sina duna zulman subi. Yang menjadi sandaran kita adalah orang yang mempunyai ketinggian, ialah Allah, tak bersandar. Tak bersandar. Nah ini yang bersandar ya. Lamun para wali tidak berani bersandar. Karena apa? Mengurangi nikmat. Untuk mengurangi nikmat. Bersandarnya nikmat. Laun arak dalam kitab masih keterangan bahwa sapa wali Allah sekedar bersandar doang. Dia milih. Ia yang tahu bahwa dia bersandar kepada selain daripada Allah. Karena apa? Wal ikrar. Allahu samad. Allah tak bersandar. Fa in amilta fa'mali. Maka jikalau kau beramal, beramarlah lillah karena Allah. Jadi paling tidak karena Allah. La lil magdubi. Bukan beramal bagi suatu yang dimurkai, yang dibenci. Bukan karena benci. Jadi beramallah karena Allah. Beramal yang magdubi setan. Al-magdubino memang Yahudi. Ad-dolino adalah Nasrani. Al-magdubin adalah setan. Jadi beramal karena setan. Karena setan sangat banyak mempengaruhi kita. Karena dia tahu bedanya nafsu kan setan. Lamun nafsu sekek gunayang untuk mengalahkan target. Lamun setan dah. Lamun gagal sopo cara, peta ada cara lain malik. Gagal sopo cara, peta ada cara lain. Salah sopo kisah le ibu di zaman Nabi Isa nu. Arak sopo dengan Nina Solihah. Sambil kerembeng, sambil minyak roti. Kemen selesai wuduk, langsung sholat. Padahal roti wadah panggung. Datang setanmu, iblis, gurau yang diri marah dengan Nina. Bunda, roti ini terbakar. Di nerumu. Isi, ibu ni. Di nerumu ya. Ini terbakar. Boleh jadi, demen wasalat, salat marah sebelumnya. Wasalat ma'al hudur wal gaib. Hanya si hadir dalam hatinya saat sholat no Allah. Selain daripada Allah gaib. Diri mesak doang gaib. Apalagi iblis. Gaib. Nah, dengan suah salat ma'al hudur wal gaib no. Akhirnya dia berhasil goda ibunya dengan badaya rutinnya terbakar. Antena bait anak dengan si sedang tiduran sosok Pak Jalik. Si iblis ni kurang ajar iblis. Sosok ni Jalik no. Dakak no dek derumu si ibu ni karena salat hudur ma'al gaib no. Akhirnya gagal ya na goda ibu ni dengan cara nyosop anak dengan tipe Jalik. Peta na semama no. Gita senina dia coba kurang ngajar gati ni nara gati priak le kanak. Sampai na tama kanak no le keren tahun pakar roti, tetap doang sembahyang. Encong semama lu datang tiba keren. Tentu memang anak no le dalam keren tahun. Lagu ia bejora. Bebarak no si bejora. Bebarak no berubah jadi akik abang. Akik merah, ya jarina.
Akhirnya tersebar ceritanya tentang tipak Nabi Isa alaihissalam. Lamun ngerjakna undangan ni teh ibu nu. Coba terketuan apa wirid nanti samping lalu sedikit kemuliaan Allah Ta'ala. Datanglah ya tipak Nabi Isa alaihissalam. Dan terketuan bunda. Nah piruan wirid sampai terpemulia marak niki Allah Ta'ala. Marak niki Rasulullah. Kaji setiap batal uduk langsung kaji beruduk. Setiap selesai uduk langsung kaji solat. Solat kelas tinggi. Selesai solat kaji langsung berdoa. Si kedua, ya Rasulullah, kebiasaan kaji. Setiap arak batur berhajat kaji tulung sesuai kaji kemampuan. Lamun dek kaji mampu nulungnya, kaji beng petunjuk untuk mengatasi hajatnya mungkin dengan cara bersilaturahim kepada tetangga. Si ketelu, kaji niki adalah dengan si selalu tahan dalam berbagai macam cobaan dan ujian penyakit. Seolah-olah kaji niki misal dengan mati, ngumbe-umbe si data jauh jok bembe dengan si mati tetolo ya nali tengah rorongan tergilik si setum teduh. Terbakar oleh api misal teduh. Nanulah kaji niki Rasulullah. Yang tidak bengak pantas. Cuma ndik narak Nabi Rasul dari dengan Nina. Narak Nabi Rasul Nina, ya wah ni cocok jadi Nabi Rasul. Ternyata dia narak. Walaupun mungkin arak pendapat ulama yang mengatakan arak Nabi Rasul Nina. Siti Maryam termasuk Nabi Rasul Nina. Siti Asia, Masitah nu para Nabi Rasul Nina. Ya terserah pendapat macam itu. Karena memang akidahnya mengajarkan bahwa Nabi Rasul adalah rajulun uhiya ilaihi. Fa idza umira bitablighihi bahwa rasul. Wa idza lam yu'mar bitablighi bahwa nabi. Jadi para nabi rasul adalah dengan mama. Si tebeng wahyu. Lam disuruh nyampiang berarti rasul. Lam dia disuruh nyampiang ya nabi. Nabi bukan rasul. Qala Nazim rahimahullah taala. Idza tiaruka. Kalau begitu artinya apabila ikhtiaruka wapikun, apabila ikhtiarmu itu adalah sesuai ma'al qadari al-mashubi bersama kadar yang disertai, panilta natijatahu, maka pasti kau akan peroleh hasilnya. Bila itabin, tanpa ada itabil maplud. Itabnya pada marak ta'ab, tanpa kesulitan mencari. Jadi memang ikhtiar ini kadar Allah mas. Ikhtiar. Mantan kita misalnya ngaji ni. Ini kadar Allah. Kita minta ilmu. Apakah kadar Allah kehadiran ini sesuai kadar Allah isi ingin memberikan kita ilmu atau tidak? Dalam sesuai berarti mau kita ilmu. Lamun dia ya berarti kita hadir doa. Sekarang juga masih usaha-usaha yang bersifat duniawi. Minta rezeki. Memang kan kicani Allah Ta'ala ni. Sudah kicanin panjang mah. Arah sudah kicanin rezeki. Jeluk kelem belum dapatkan tambahan rezeki. Dek nuah. Dan sampai nganggur-nganggur. Artinya tetap pokoknya 24 jam. Ya mengalir terus rezeki ni. Dia heran bahwa setiap bulan 15 miliar sini pajak perusahaan 15 miliar. Tiap bulan setahun piran kali 12. Nah ini kan berarti 24 jam yang mengalir dengan berbagai macam perusahaan. Banyak pengusaha itu sampai 100 macam perusahaan. Ya sintekican insyaallah taala. Sedangkan itu batur tua umat Islam banyak isi kadang-kadang pencarian sini meta rezeki secara tetap di nara. Lamun arah seki kadang-kadang arah seki ngojek doa. Kan arah seki berarti ini. Si berdagang bakso doang. Dinarak cabang si lainnya.
Nah, sementara dengan lain sampai 100 macam perusahaan. Sampai 100 macam. Misalnya apa? Minyak rombong bakso 15.000. Nanti sebar di gubuk-gubuk. Di rombong bakso 15.000 berombong. Kemudian minyaknya ini dah kios-kios sekian ribu. Terus sekian macam. Beda yang pertambakan, beda yang kapal nelayan, beda yang pesawat, beda yang bis. Ini kan perusahaan, unit perusahaan. Sampai 100 macam perusahaan tangan ini. Si sopok dengan. Sementara itu, marah seburu. Arak sindik beda yang pencarian sama sekali. Nah, itulah cara Allah membagi rezeki terhadap pajak dan sekian banyak. Ara mendapat rezeki dengan otak. Ara mendapatkan rezeki dengan otot. Ara dengan mendapatkan rezeki dengan jari. Ara mendapatkan rezeki dengan lampak naik. Ara mendapatkan rezeki dengan tinju. Macam-macam. Wa kullun ya'malu ala syakilatihi. Masing-masing watentuan Allah Ta'ala. Nah, jadi makna daripada panilta natijatahu bila itab bila itab bermakna ta'ab al-matlubi tanpa kesulitan mencari. Wa innama kana al-amru dan hanya saja adalah perkara itu yujadu kad bil mahsubi. Yujadu didapatkan. Yujadu. Jadi memang di darurat isyari pada dasarnya harus yujadu. Nah, karena ini adalah timbangan mapa. Jadi bau jadi yujadu dalam yujadu jadi mus atau pa. Jadi ini kan watat majmu. Jadi darurat isyari. Karena masing-masing selapun watat majmu doang. Kecuali ada beberapa misalnya ini selapun tak awali watat majmu doang. Maka apabila suatu kalimat misalnya akan mengarah kepada sababun khafif di darurat isyari, robah ya jadi watat majmu. Karena ia arti daripada darurat isyari itu. Apa sih dikangguang sinahu ikanggung di dalam ilmu arut. Apa sih dikangguang isi apa si isi sarap yang dikanggung misalnya ikanggung dalam ilmu arut. Ya bahasan daripada Al-Makmur Lalik Tuan Guru Mazhar. Ngajari tadi arut. Guru ilmu arut no marak misal penguasa gubuk kaliang apabila narak sopok polisi mele menjemput masyarakat li gubuk no wajib permisi dengan kaliang. Lamun dia permisi dengan kaliang berhak kaliang untuk menuntut polisi no. Nah, no ibarat daripada ilmu arut. Berarti ilmu arut ini berkuasa. Di dalam silsilatul lujain, tanut dan arak tunut paran darurat syari. Silsilatul lujain itu ya bentuk muhadasah. Karena lamun di Mesir ribuan macam judul kitab arut itu. Ribuan, Singadun Nazam, Singadun Nasar. Singadun Nasar. Kita dua tulis kitab arut karena ya berdasarkan nekat tuh aku nih. Dia berdasarkan pinter, nekat. Pertama, tekad arti nekat no, bertekad. Bertekad untuk mengajarkan kitab sini itu haji le guru. Ya tekad. Karena lamun pengajaran kitab suah tekaji le guru, beng kata mau ngaji wah ya tajaran. Akhirnya babul Arab yang kata ngaji, babul Arab yang jemaah terus ada uzur le guru, jemaah mereka itu nenggala ada repot. Jarak nenggala wah mata, wah jarak repot. Mulang malik dengan al-kalam, enggak babul Arab uzur malik karena enggak ada yang kata ngaji. Si kedua prinsip adalah harus nulis kitab sesuai dengan ilmu setajaran. Nah, ini jarang nekat. Tekad artinya. Akhirnya
Arud, kitab Arud 2. Al-Irsyadul Mawrud, Al-Kafi, Fi Ilmil Arud wal Kawafi. Kemudian si kedua Silsilatul Ujain. Silsilatul Ujain ini ngadu muhadasah. Cuma itu dalam cetakan banyak ganti salah. Ya, ngetik nanti perbaiki. Banyak kekeliruan. Mare le ajza nu si azza sababul khafif pinhan jadi watat majmu. Isi pasilah sugro pinhan jadi pasilah kubro. Inilah termasuk nekat, marang diri saat nekat. Karena apa? Belajar arut lai engkah arak sebaik. Karena beliau ngajar guru melem pada marak cikar, marak setom atau marak bis. Bahasa antar mazhar. Lamun marak cikar guru suwe, lagu luwe pengalaman. Lamun marak bis becat. Lagu dilarang, dia duit kita apa-apa ni. Nah, pelingin doa sialah. Seperti berkat tuan guru. Akhirnya tu berkat ni. Belajar alfiah hanya kalamuna, al-maghfurlah tuan guru Muhib. Kalamuna sampai tamat aliyah. Jadi tutu-tutu. Lagu si berkat karena ya ikhlas. Dengan sebab berkat dulu lah. Alhamdulillah. Yasin wah tamat, itu kata Runada wah tamat. Syarah Ibnu Aqil wah puluhan kali tamat. Padahal dia tua belajar Ibnu Syarah Aqil. Mughni Labib. Mughni Labib nu tak terdengar lah al-maghfurlah tuan guru Ahmad Ja'far. Beliau ngajar nahu Arab doang. Bagus suara dengan Arab. Santren Balin Pak Ilham tahu. Bodak. Ya tahun lain ngajar. Kali menyindah dan itu. Ya saya bercerita tahu pada kanak. Kitab nu ia beri di tebel lalu. Lagu ia paling belik kitab nahu nu. Tahu orang kitab nu kitab Mughni Labib. Itu masih kelas 4 ibtidaiyah. Kelas 4 ibtidaiyah. Karena lain kita SD kan, SD. Kelas 5 SD. Batur-batur kelas 5 ngelanjutan di Pandang Bajur kelas 6. Kita ngelanjutan di Pak Ibtidaiyah kelas 4. Kan turun jadi. Batur-batur selapu ngelanjutan di Pak Pandang Bajur. Karena seledesa di nara kelas 6 lagi, mereka kelas 5. Lapo pada ngelanjutan di Pandang Bajur kelas 6. Itu langsung di Pak kelas 4 Ibtidaiyah. Aku bidung ngaji ni almarhum. Teman terdengar suaranya bagus. Ya Rab, ya tahu ni. Mulai dengan saat Noah, ngumpi ruan kitab Mughni Labib Noah. Le Kediri ruan itu kita kitab Mughni Labib tu. Cuma si pelajarinya si terakhir Tuan Guru Muhib adalah Yasin. Yasinlah hasil daripada kata Runada. Alhamdulillah li jajarnya waktu tamatan lai kurun Ustaz Islah. Dan mulai dengan kata Runada terus si Pak Yasin. Jadi ternyata Mughni Labib ini hanya berbicara tentang masalah huruf. Dan penembik sampai tutup. Huruf tok bicara. Jadi, coba ketuan Al-Maghfurlah Tuan Guru Muktamar Sekarbila. Sampun tamatan Mughni Labib Tuan Guru. Wah, coba aja ni. Lagu. Marah si bro. Dia dah bau lanjut. Dia yang uzur doang. Mentelah. Balik sampai uzur. Jadi di luar sampai tamat Mughni Labib ni. Suzur Zahab misalnya belik kitab lagu masih gobasan terbandingkan je Mughni Labib. Karena tu nulis Mughni Labib no harap sopo huruf PL apa na an no jadi PL amar. In. Jadi kan lamun in. Padahal kan isim syarat. Semua syarat. Lagu ini jadi pelamar. Jadi in dalam bahasa Inggris itu kan in masuk artinya. Dan no masuk masih artinya. In di dalam Mughni Labib. Hanulah ya kenekatan sebenarnya. Nekat. Artinya ilmu apapun
terpelajari, harus lanjutan tipa tulis kitab. Tulis kitab. Misalnya hikam nih. Hikam, pelajari hikam. Tulis kitab isi berbau tasawuf. Kemudian ya, hal-hal lain lah. Membedah kelambu 5 pilar Islam. Dulu penuh tasawuf. Berangkat dengan syahadat. Kalimat syahadat. Sampai sekian banyak, 400 halaman tebal. Tasawuf tok masih bahasa Indonesia. Si langsung pada musyahadah. Qala wa innama kana al-amru yujadu qad bil mahbubi. Makanya qad. Mulai jak qad ni sama tipa fi'il madi, fi'il mudhari. Qad. Lagu taplay itu adalah apabila pertama li huruf jar kemudian diiringin isim majrur, maka ia memang tetakwil menjadi fi'il mudhari. Jadi kadang-kadang didapatkan, kadang-kadang sesuatu yang dicintai bermakna yuhabbu, kad yuhabbu. Itulah ya wewenang daripada ilmu arus. Ilmu arus. Hasbunallahu wa kafa. Maka mudah-mudahan mencukupi akan kita oleh Allah dan dia mencukupi. Wakilun sebagai wakil. Artinya sebagai wakil maksudnya tempat berserah diri. Ini berarti wakil marak pemahaman dengan mengatakan Allah jadi wakil. Ini arti wakil itu adalah bermakna tawakal. Allah tempat kita berserah diri karena Allah yang memberikan cukupan. Faidul margubi yaitu sebagai suatu penyerahan sesuatu yang dicintai, tafwid. Fala ta'taqidil amal. Maka janganlah kau mengitikadkan amal bighairi faidil mahbubi, yaitu tanpa berserah kepada yang dicintai yaitu Allah. Idza amilta fawidi, apabila kau beramal serahkan. Wantadir ma fi maktubi, maka tunggulah apa yang dicatat. Artinya apa hasil daripada amalmu sesuai kehendak iradah Allah untuk membagi pahala tundi. Fala takun misla Karun, jangan kau seperti si Karun. Fi'timadihi bimaksubi, pada berpegangnya terhadap apa yang diusahakan. Artinya Karun ini kan apa ini? Innama utituhu ala ilmin indini. Aku ni tebeng, doi bandane karena ilmuku, karena prestasiku, karena semua. Jadi dia sandaran tipe Allah. Jadi prestasi demi saya tonjolang, ndak sampinginmu. Fa in amil tabillah, maka jika kau beramal dengan sebab Allah, takun ahsanal mashubi, maka kau akan menjadi paling baik orang yang disertai. Yang disertai maksudnya disertai dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pasrah total kepada Allah. Ikhtiar tetap, karena ikhtiarnya pun gerak daripada Allah. Apapun ikhtiar tergerak daripada Allah. Berdoanya pun daripada Allah. Sampai kepada hasilnya adalah karena Allah. Nah, inilah ia paranin al-hudur ma'al gaib. Artinya hadir dalam ingatan hanya Allah. Kemudian selain daripada Allah gaib. Selain daripada Allah gaib. Nah, ialah isi tertuju si para sufi dengan mengadakan riyadah, lalu mengawasi, mengintip segala macam isi akan jadi penghalang, jadi hijab. Nah, inilah makna daripada min alamati i'timadil mar'i ala amalihi, yaitu adamur qillatur raja inda wuku'iz zalal. Jadi sebagai tanda dengan teparanin berpegang teguh mengandalkan amalnya, mengandalkan prestasinya adalah apabila ndak ada yang harapan, apabila ndak berputus asa di waktunya berhadapan dengan suatu keteledoran dan suatu kejatuhan. Ndak di samping itu. Jadi harus berusaha untuk lillah lah, lillah. Lagu memang karena mental tu masih bro.
Sekedik doang keteparan jahat si dengan mandik semula bedai kaca batur. Apalagi kan sampai masuk bro jadi khatib, jadi imam, ngajarang, mimpin doa. Jelas di semua. Tanda te berpegang terhadap amal. Tanda te melakukan selapu nendik karena Allah. Lamun karena Allah, ngumbi-ngumbi keadaan te. Pelaksana doang karena apa? Karena kita melakukan ndik karena menganggap diri kita suci, mulia, bagus. Lagu semata-mata karena Allah. Nah, ini kemudian lawan si kedua masalah tajrid. Tajrid itu artinya lepas landas daripada sebab. Pokoknya lawan tajrid itu berdoa ndik, berusaha ndik karena iwah yakin bahwa apapun wah tertentuang si Allah Taala. Jadi dia berusaha, dia berdoa, ngendeng, sese pun dia ngendeng. Lalu dengan tajrid. Dan tajrid. Jadi arah dengan si kekicauan rezeki setelah menjalani sebab, arah dengan si mendapatkan rezeki, dia perlu menjalani sebab. Apabila sopok dengan tebing rezeki tanpa menjalani sebab, antik nak berusaha, ente dengan doang dia tini berkembang wah. Coba mau ikuti batur-batur si berdagang no. Miluah berdagang. Jerak yang tajrid. Jerak yang apa? Pasrah kepada Allah. Berikhtiarlah berarti milih ngerubah diri daripada tidak punya sebab jadi sebab. Atau sebaliknya, dengan isi mendapatkan rezeki dengan sebab. Milih ya, doang kita. Ustaz nun di wajuk bimbi. Dejuk masjid to, dakak ngono sejahtera hidup ni. Ita dekuk dengan ngelemak terlalu minta gembel jeung kelai be mau bahkan sampai dia bermis-remis. Aro mah iya wah keturut ustaz ni meh. Pokoknya aku turut dia doang dia beri berusaha wah. Nah, dia berarti adalah milih meninggalkan sebab untuk apa? Untuk dia tidak ada yang sebab sama sekali. Nah, ini jadi arah dengan mendapatkan rezeki dengan sebab, arah dengan mendapatkan rezeki tanpa sebab. Makomnya berbeda-beda. Lalu para wali karing kena berdoa, neberangan doang wah turun rezeki. Nah, dengan tajrid, dengan tajrid. Nah, layalan terbahas di dalam hikmah si kedua ni. Lagu ndak coba-coba memaksakan diri tajrid. Oh, bare. Tajrid. Ndak lah berusaha ni. Ada tersunat si senina.